Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi tahun 2024 untuk zodiak kamu secara umum. Oke, kita langsung lihat aja tema besar energi kamu dulu. Jadi kehidupan kamu secara garis besar, oke? Oh, nice. Oke, Libra, kartu yang keluar untuk kamu adalah orang utan, monyet nih ya, monyet orang utan, dengan kata kunci creation atau kreasi. Ditemani oleh Ace of Swords dan Justice. Sepertinya kurang lebih mirip sama 2023 dalam hal kreativitas, dalam hal menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang ada hasilnya, ada bentuknya gitu loh. Jadi ini mungkin 2024 bisa jadi tempat di mana kamu bisa memiliki wadah untuk kreativitas kamu, wadah untuk ide-ide kamu. Kayak apa yang ada di kepala kamu tuh ya, itu tertuang ke dalam satu wadah, kemudian menjelma menjadi hasil karya, hasil kerja gitu loh. Energinya cukup dry, atau dry itu kayak kering gitu loh, penuh dengan logika, penuh dengan apa namanya ya, pokoknya kamu bener-bener penuh perhitungan lah gitu loh. Pergerakan kamu tuh penuh perhitungan. Jadi nggak terlalu main hati, walaupun ada juga hatinya masuk juga karena tetap ada justice ya. Justice itu kan antara hati dan pikiran kita seimbang. Tapi dengan Ace of Swords itu bener-bener kamu mengutamakan fakta, mengutamakan logika. Masuk akal nggak kalau gue bikin gini? Masuk akal nggak kalau gue membuka usaha ini, menciptakan ini, berpasangan sama orang ini, kayak gitu loh. Jadi energi kamu nih, kreativitas kamu ini penuh perhitungan, bukan hanya mengikuti nafsu atau mengikuti bagaimana emosi kamu terasanya gitu loh. Lebih ke logika, lebih ke perhitungan, lebih ke akal sehat mungkin ya, bisa dibilang gitu. Tapi terjadi. Jadi ini bisa dibilang nih, dengan 3 kartu ini, kemungkinan kamu meraup uang lebih besar justru. Kemungkinan kamu untuk lebih kaya ya, secara materi gitu ya, lebih menghasilkan daripada tahun sebelumnya, itu sangat kuat dengan 3 kartu ini. Karena kamu benar-benar hanya bergerak, hanya mulai melakukan sesuatu kalau memang masuk akal, kalau memang hasilnya tuh akan bagus gitu loh. Jadi kayak udah dihitung dulu sebelumnya, resikonya apa, terus kira-kira keuntungannya berapa, kayak gitu loh. Jadi energi kamu nih perhitungan lah pokoknya. Tapi berhasil, maksudnya menghasilkan sesuatu.
Ya entah apa sesuatu itu kan hanya Libra yang tahu ya, masing-masing Libra pasti udah punya lah sedikit banyak tuh gambarannya, gue di tahun depan gue mau punya ini, mau buat ini, mau melakukan ini gitu loh. Ada hasilnya karena semuanya sudah diperhitungkan, semuanya masuk akal yang akan kamu kerjakan gitu loh. Energinya tuh ini banget lah, industrious, jadi industrial banget gitu, bener-bener yang kalau cuma kepengen doang, cuma ingin doang, cuma nafsu aja, kamu mungkin nggak bergerak. Tapi kalau kamu sudah hitung, kira-kira bisa nih, kira-kira gue mampu nih, kira-kira ini hasilnya akan bagus, pasti kamu akan lakukan dan berhasil gitu loh. Oke? Wow. Kita lihat lagi sekarang mengenai kesehatannya Libra, oke? Kesehatan di sini bisa fisik, bisa secara mental, bisa secara emosional. Tahun 2024. Nice. Oh, oke. Oke, kartu yang keluar untuk Libra adalah kartu Oracle Forget Me Nots. Ini bunga, bahasa Indonesia itu jangan lupakan aku, Forget Me Nots. Dengan kata kunci Eternal Memories, kenangan yang tak lekang waktu, kenangan yang selalu ada bersama kita selamanya gitu. Ditemani oleh Temperance dan Six of Wands. Sepertinya kalau melihat dari 3 kartu ini, secara fisik Libra nih cukup fit, cukup sehat. Nggak gampang sakit bisa dibilang ya, karena ada kartu Six of Wands kan. Ini adalah energi yang menang lah di atas segalanya. Kemudian Temperance di sini juga adalah energi yang seimbang, energi api juga kan. Jadi secara fisik tuh kayaknya kamu no problem. Insya Allah ya 2024 tidak akan dihampiri penyakit. Secara mental udah pasti bagus karena di atasnya secara kehidupan kamu nih yang 3 kartu di atas ini bener-bener logika kamu jalan banget. Jadi secara mental kamu kayaknya fine. Secara emosional dengan adanya kartu ini Forget Me Nots, sepertinya kamu juga secara emosional nih apa ya, kayak ya mungkin sedikit banyak masih ada ingatan-ingatan, kenangan-kenangan dari masa lalu yang menyulitkan kamu. Jadi secara emosional mungkin kamu masih terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kamu alami di tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang saya rasakan, kamu juga di 2024 nih, kamu juga akan lebih pilih-pilih gitu loh. Jadi kalau misalnya misalnya apa ya, mungkin di bulan Juni misalnya, Juni tahun 2024, kamu terus-terusan teringat oleh mantan kamu yang pernah menyakiti kamu misalnya nih ya, pokoknya memori yang gak enak lah. Kamu akan bisa memilah-milah kayak enggak, gue menolak untuk mengingat orang itu yang buruk-buruknya aja. Gue akan mencoba mengingat masa-masa bahagia gue pada saat gue juga berpasangan sama dia. Nggak usah memori sama dia secara khusus, tapi paling tidak memori yang waktu itu gue bersama dia, berpasangan sama dia, itu bagus gitu loh. Jadi kayak kamu dengan Forget Me Nots nih ada kenangan, ada pengalaman di masa lalu yang kamu bener-bener sortir gitu. Kayak kamu menyortir sesuatu gitu yang saya rasakan. Gue pokoknya mau nginget yang bagus-bagus aja. Yang buruk-buruk udah gue
lepas, udah gue sembuhkan. Gue nggak mau terus-menerus dihantui sama yang buruk-buruk. Yang bagus-bagus aja yang mau gue bawa nih. Yang bagus-bagus aja yang mau gue ingat. Kayak gitu loh. Jadi dari situ tentunya pengalaman yang kamu dapat dari apapun kenangan yang kamu ingat itu akan terus kamu bawa gitu loh. Jadi di masa depan di 2024 hopefully semoga nggak akan kejadian lagi hal-hal buruk untuk kamu yang sebelumnya sudah pernah kamu lakukan atau sudah pernah kamu alami gitu. Jadi energi ini, forget me nots ini, pokoknya intinya adalah kenangan baik atau buruk akan menjadi pengalaman buat kamu. Tapi yang buruk akan kamu lepaskan, dalam arti nggak mau kamu simpan-simpan, ingat-ingat terus-menerus. Tapi yang bagus akan kamu hargai gitu loh. Akan kamu hormati karena kamu pernah mengalami hal-hal itu gitu. Jadi ada energi sortir di sini yang saya rasakan. Karena balik lagi temperance kan, ini energi sabar, ya kan? Energi kita mix and match. Jadi kalau bisa dibilang nih secara emosional, kalau misalnya kamu lagi down, kamu akan langsung mengingat yang bagus-bagusnya apa gitu loh. Jadi selalu melihat kepada sisi positif pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Kemudian dengan Six of Wands ya udah otomatis kamu akan merasa menang dari pikiran kamu sendiri, menang dari kesedihan kamu sendiri gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan Six of Wands ini adalah kemenangan kamu atas diri kamu yang dulu. Jadi kamu yang di 2024 adalah diri kamu yang lebih menang, lebih tinggi, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Oke, jadi intinya secara fisik oke, secara logika, secara mental oke. Tapi secara emosional ya adalah sedikit banyak pasti. 1 tahun itu kan panjang ya, ada 365 hari. Jadi wajar kan kalau kita up and down. Kadang sedih, kadang bahagia. Tapi kalaupun lagi sedih, yang saya rasakan Libra akan bisa menyortir gitu loh. Menyortir, udah gue mau lepaskan yang buruk-buruk, yang baik gue akan bawa. Akan gue jadikan pengalaman gitu. Oke? So, sekarang kita lihat energi keuangan ya. Prediksi keuangan untuk Libra di tahun 2024. Money. Oh, okay. Wow. Oops. Oke. Untuk prediksi keuangan kamu di 2024, kartu yang keluar adalah Pink Rose, mawar merah jambu, mawar merah muda, dengan kata kunci grace and sweetness, keanggunan dan kemanisan, ditemani oleh the moon dan strength. Saya akan ambil kartu di belakang tumpukan ya, karena ini dua-duanya major arcana. Kartu di belakang tumpukan adalah Knight of Wands, oke? Sini dulu deh, biar kelihatan. Oke. Di sini yang saya rasakan nih mungkin soal uang, memang kamu masih harus kerja keras ya. Soal uang bukannya kekurangan, tapi untuk lebih apa namanya ya. Misalnya sekarang misalnya sekarang tabungan kamu 10.000 rupiah isinya. Tapi itu cukup. Pokoknya nggak kekurangan lah kamunya. Itu cukup gitu loh untuk kebutuhan sehari-hari. Di 2024 mungkin kenaikannya tuh nggak banyak. Jadi bisa dibilang
keuangan kamu mungkin ya kurang lebih masih sama dengan 2023, dengan tahun sebelumnya. Tapi di sini yang saya rasakan, dengan kamu keluar sebagai Knight of Wands, terlepas kamu cewek atau cowok, dan di sini ada Strength, kamu terus berusaha. Kamu terus pokoknya kayak nggak mau menyerah, nggak mau mengalah, nggak mau mundur gitu loh. Kalau soal uang buat kamu akan melakukan segalanya. Kamu akan berusaha untuk mendapatkan lebih daripada biasanya, kayak gitu. Dan akhirnya memang akan kejadian sepertinya, karena kartu Oracle yang kamu dapat adalah keanggunan dan kemanisan. Jadi ada sesuatu yang menunggu kamu di depan sana. Di 2024 akan ada hasil baik lah dari usaha kamu ini. Ini soalnya Knight of Wands dan Strength. Energi kamu kuat sekali, besar sekali untuk bisa mendapatkan uang lebih atau untuk bisa memiliki pemasukan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang apa ya? Kayak kan di sini kesehatan kamu secara fisik kan fit ya, saya bilang tadi fit, sehat gitu kan. Jadi kayak nggak ada capeknya kamu nggak akan ada capeknya demi mendapatkan pemasukan yang lebih. Dan pada akhirnya yes, itu akan terjadi, akan terwujud gitu loh. Uang kamu akan bertambah dari sekarang 10.000, secara perlahan-lahan di 2024 uang kamu akan naik. Walaupun memang sedikit demi sedikit ya, 11.000, 12.000, 13.000 gitu loh. Jadi naiknya memang sedikit demi sedikit, tapi naik karena ada keanggunan dan kemanisan. Jadi tetap hasilnya tuh akan baik gitu loh. Yang tadi saya bilang kenapa agak seret, atau bukan agak seret tapi kayak kok lelet banget sih nih tabungan gue naiknya, karena ada demun di sini. Dimana demun ini kan adalah energi yang nggak kelihatan, nggak kebaca, ya kan? Energi yang gelap gulita. Jadi kamu mungkin akan merasa gue udah melakukan A, B, C, D sampai Z, tapi kok hasilnya masih segini-segini aja ya, atau hasilnya kok nggak membludak ya gitu ya. Itu karena ada demun di sini. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan aja, kerjakan aja, terus berkreasi, terus bergerak. Karena di sini jadi kayak mungkin 2024 adalah waktunya kamu bekerja keras, tapi kerja keras yang pada akhirnya akan menghasilkan gitu loh. Pada akhirnya kamu akan bisa meraup hasilnya gitu. Jadi jangan berkecil hati Libra, karena dengan kamu energi kamu sangat logis di 2024, pasti kamu akan tahu kok. Pasti kamu akan tahu di mana sumber uang yang bisa kamu keruk, yang bisa kamu gali gitu loh. Karena energi utama kamu, energi kamu secara keseluruhan kehidupan kamu ini oke banget nih 3 kartu ini. Tapi memang dengan demun akhirnya jadi mungkin ya itu tadi. Kamu nggak tahu kenapa kok kamu udah melakukan segalanya, kayaknya kok hasilnya masih segitu-segitu aja gitu loh. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan, kerjakan terus. Dan kamu punya nih tenaganya, kamu punya energinya untuk terus bergerak, untuk terus mencoba gitu loh. Hasilnya pasti akan ada kok. Walaupun mungkin nanti di menjelang akhir tahun 2024, tapi kan it's okay kan? Toh kamu nggak kekurangan. Saya nggak bilang kamu kekurangan. Saya tidak merasakan kamu akan kekurangan. Uang tetap ada gitu loh. Cuma ya mungkin tidak berlebihan dari tahun sebelumnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi yang terakhir ya, yaitu energi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar, atau mungkin secara spesifik energi percintaan. Oke? Wow. Wow. Oke.
Energi percintaan untuk Libra adalah Gerbera Daisy. Gerbera Daisy. Kartu ini kata kuncinya adalah purity. Purity itu kemurnian, cheerfulness, keceriaan, dan innocence. Innocence tuh nggak bersalah lah, atau nggak punya noda gitu loh, tidak bernoda. Ditemani oleh Ace of Cups dan The Stars. Wow. Kita masuk ke percintaan secara khusus dulu ya, antara kamu dengan seseorang. Di sini yang saya rasakan, kalau kamu single, ada kemungkinan kamu ketemu seseorang. Hubungannya akan ringan, akan menyenangkan, akan membahagiakan, akan sehat gitu loh. Karena ada The Star di sini ya. Hubungan kamu sama orang baru tersebut akan sehat. Intinya seperti itu. Jadi untuk percintaan mungkin terasa menyenangkan buat Libra di 2024. Kalau kamu sudah berpasangan, sama juga. Hubungan kamu dengan pasangan kamu akan menjadi lebih sehat daripada yang sebelumnya. Daripada tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin khususnya 2023. 2024, percintaan kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu itu menjadi jauh lebih harmonis. Menjadi jauh lebih penuh kedamaian. Penuh dengan kesenangan. Yang saya rasakan tuh ada banyak kesenangan. Kesenangan di sini mungkin bisa berarti kamu sama pasangan kamu pergi traveling sama-sama, pergi melakukan sesuatu bersama-sama, misalnya melakukan hobi. Misalnya kamu sama pasangan kamu sama-sama hobi masak, kalian akan ikut kursus masak terus having fun di sana. Menyenangkan lah, pokoknya banyak hal menyenangkan yang akan kalian lakukan berdua. Kalau kamu sudah berpasangan. Sekarang secara umum, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu sama juga. Menyenangkan, menceriakan, membahagiakan. Pokoknya energinya tuh bisa dibilang kamu sama orang-orang di sekitar kamu akan cenderung harmonis gitu loh. Jadi siapapun orang-orang itu ya, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa orang di kantor. Tapi dengan 3 kartu ini yang saya rasakan tuh energinya menyenangkan sekali. Membahagiakan, harmonis, penuh kedamaian, penuh ketenangan gitu loh. Jadi apapun masalah yang pernah terjadi di antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, atau dengan pasangan kamu, atau dengan orang siapapun lah, orang baru, orang lama, itu kayak sedikit demi sedikit tuh tersembuhkan gitu loh. Atau sedikit demi sedikit tuh kayak terlupakan yang buruk-buruk. Jadi balik lagi ke sini, secara emosional, kesehatan kamu secara emosional, itu tadi menyortir kan, kamu menyortir sesuatu gitu loh. Jadi di sini di energi yang 3 ini, kenangan yang buruk akan kamu sortir. Enggak, gue udah lepaskan itu, gue nggak mau terus menerus keinget hal itu. Sama juga di sini, dengan ada The Star di sini, hubungan kamu sama orang-orang di sekitar kamu yang mungkin tadinya agak berantakan, diem-dieman atau berantem, di 2024 tuh akan mulus gitu loh. Rasanya tuh jadi semakin sehat lah gitu. Oke? Well, anyway, good luck ya Libra. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.